Yang saya hormati dan saya sangat banggakan Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanat yang amat besar ini. Yang saya hormati Pak Surya Dharma, Ketua BPW Sulawesi, yang tadi sudah memperkenalkan tokoh-tokoh dan heterogenitas PKS di Sulawesi ini. Yang saya hormati Pak Ahmad Hasan, Wakil Ketua, dan seluruh jajaran keluarga besar PKS, para anggota legislatif, juga beberapa calon legislatif, ini Pak Maijen Eros yang saya hormati, para caleg Sulsel dan Makassar, Kota Makassar, kemudian anggota DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saya bersyukur sekali Pak Presiden, ini sebuah perjumpaan yang diaturnya bukan oleh manusia. Diaturnya sama yang di sana nih. Kita bisa berjumpa bersama-sama di sini dalam sebuah acara BIMTEK, dan bagi saya juga ini unik, Pak. Sebelum berangkat saya terakhir berjumpa pamitnya sama Pak Presiden, baru pulang kemarin jumpanya pertama dengan Pak Presiden. Jadi alhamdulillah, bersyukur kami baru pulang kemarin, dan bersyukur sekali ini menjadi mimbar pertama yang saya hadiri sepulang haji ini, hari ini. Jadi kita bersyukur, dan rasanya melihat semangat di sini tanda-tandanya kuat ini. Soliditas terus dijaga, dan kita semua berharap ikhtiar perubahan ini nantinya mendapatkan ridhonya dan terlaksana untuk Indonesia nanti. Tantangan yang kita hadapi tidak kecil, rasanya cukup besar. Tapi tantangan besar itu bukan berarti berat. Kadang-kadang kita secara tidak sadar bilang, wah ini berat ini. Bukan, ini besar. Berat ringan itu soal ridho. Berat ringan itu soal perasaan. Tapi besar. Nah, yang kita hadapi tantangannya besar. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, untuk tujuan baik, insya Allah dibukakan pintu-pintu untuk terlaksana dengan lebih mudah. Insya Allah. Jadi kita merasakan selama beberapa waktu ini. Kemarin waktu di Mekah, Pak, saya bertemu dengan Pak Muslih. Dan waktu-waktu itu kita ngobrol, tanya bagaimana Pak ini hal-hal yang perlu kita antisipasi ke depan. Karena kebetulan lagi di Mekah dan lagi baru selesai haji, dia bilang haji ini kan sebuah proses. Bagi yang sudah menjalani tentu ingat, bagi yang belum mudah-mudahan nanti semua bisa haji. Amin. Kita berangkat dari Mina ke Arafah itu 9 Dzulhijjah. Lalu setelah maghrib dari Arafah kita berangkat ke Musdalifah. Sampai lewat tengah malam, kemudian baru meneruskan lagi perjalanan. Jadi saya sampaikan, ini fasenya mungkin fase Musdalifah kita ini. Fase Musdalifah. Apa itu fase Musdalifah itu? Di Musdalifah ini kita duduk, diam, berdoa, dan mengumpulkan apa? Batu-batuan. Mengumpulkan amunisi. Amunisi apa? Amunisi spiritual, amunisi material, amunisi intelektual. Untuk apa? Melewati perjalanan yang penuh dengan godaan nanti. Jadi kita lagi mengumpulkan amunisi ini. Sekarang kita siapkan amunisinya. Amunisi spiritual, intelektual, tentu saja harus ada material. Siapkan itu, sehingga nanti ketika masuk fase perjuangannya, cukup amunisi di tangan kita. Dan amunisi ini jangan dibayangkan sebagai material saja. Justru kita sering menyaksikan
Keberhasilan itu tidak ditentukan oleh besarnya material. Dan kita memang betul, kalau ditakar ukuran materialnya, material kita barangkali termasuk yang paling kecil. Tapi semangat, spiritual, intelektual, rasanya kita dominan di tempat itu. Ya? Jadi kita jaga ini. Nah, kami meyakini bahwa dengan adanya kerja yang terencana, masalah-masalah yang terprediksi, maka insya Allah perjalanannya akan jauh lebih mudah. Bapak sekalian, hampir tidak ada masalah yang tidak, atau bisa dikatakan begini, semua masalah itu predictable. Semua masalah itu bisa diduga, bisa diprediksi. Problematika yang sering kita hadapi adalah kita tidak menyusun prediksi yang lengkap, sehingga ketika muncul masalah baru memikirkan. Padahal hampir semua masalah di kaitan pemilu itu predictable. Dari mulai persoalan sosialisasi sampai persoalan hilangnya baliho. Nah, iya, itu kan predictable gitu. Nah, jadi maksud saya kalau kita bersama-sama bisa menyusun secara lengkap apa-apa saja yang potensi muncul dan menyiapkan secara lengkap apa saja langkah yang harus dikerjakan, maka tidak ada kejutan sepanjang perjalanan ke depan. Kenapa? Karena semua bisa diprediksi. Pemilu sudah berjalan berkali-kali dan Bapak-bapak Ibu semua di sini sudah berpengalaman melewati berbagai fase pemilu.